Empati itu mudah, menghormati itu indah. Materi ini untuk SMP kelas 7. Peta konsep, hidup indah dengan berperilaku terpuji. Empati, hormat kepada orang tua dan guru. Perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan perilaku empati sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Berikutnya, menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama. Menerapkan perilaku empati, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku semua. Berikutnya adalah, mari kita berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, itulah empati. Lalu kemudian Islam sangat menganjurkan sikap empati ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Oke. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian waris, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Oke ya, paham ya sampai di sini insyaallah. Sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, 2 mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan 3 menjadi orang lain yang merasakan. Nah, lalu kemudian terkait sikap empati ini Rasulullah SAW bersabda dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah anak-anak Abi semuanya pintar, paham bagaimana kita bisa bersikap secara empati. Kemudian perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara, perhatikan. 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak semua. Untuk materi selanjutnya, mari kita menghormati orang tua kita. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Yuk kita simak, kita baca Quran bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, mari menghormati guru. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke, nah mari kita hormati guru kita agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita semuanya. Bisa dipahami ya? Berikutnya yaitu cara berbakti kepada guru antara lain dengan sikap. Pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Dua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang kelima, melaksanakan tugas-tugas belajar dengan ikhlas. Oke deh anak-anakku semua, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Karena apa yang kita lakukan di kelas dengan menghormati guru-guru kita, maka sama dengan kita menghargai ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya, maka Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah. Oke deh. Demikian ya materi yang Abi sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Abi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.